Dunia kini berpotensi memasuki era baru perlombaan senjata nuklir. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut jumlah negara pemilik senjata nuklir bisa terus bertambah dan dunia akan memasuki era kelab nuklir baru. Menurut Medvedev, semakin banyak negara akan mempertimbangkan opsi memiliki senjata nuklir, terutama jika perjanjian non-proliferasi melemah. Pernyataan ini muncul di tengah ancaman berakhirnya perjanjian New START yang selama ini membatasi senjata nuklir Amerika Serikat dan Rusia pada 5 Februari mendatang. Hingga saat ini Moskow belum mendapat respon dari Washington untuk memperpanjang perjanjian tersebut. Sementara Presiden Donald Trump disebut masih mengkaji arah kebijakan ke depan. Sementara itu Amerika Serikat dan Rusia sudah menguasai hampir 90% senjata nuklir dunia. The New START selama ini menjadi rem utama terhadap perlombaan senjata tak terkendali. Jika perjanjian ini benar-benar berakhir, resiko eskalasi militer global pun diperkirakan akan meningkat dan dunia kembali dihadapkan pada ancaman perang dingin versi baru. Ya, saat ini kalau kita dengar istilah klub nuklir ini jujur aja kedengarannya bukan seperti klub eksklusif yang sebenarnya menyenangkan begitu ya. Ini justru sinyal bahaya bahwa dunia sedang masuk fase baru di mana semakin banyak negara mulai melirik senjata pemusnah massal. Ya betul, Saf. Dan yang bilang ini bukan orang sembarangan loh. Ya. Dmitry Medvedev, sekutu dekat Putin dan juga tokoh penting Rusia. Ketika ia bilang klub nuklir akan ramai, artinya ketegangan global ini sudah di level yang sangat serius loh. Betul sekali, dan konteksnya juga penting nih Sasa dan juga pemirsa. Ini terjadi saat perjanjian New START antara Amerika Serikat dan Rusia mau berakhir. Padahal perjanjian ini selama ini tuh menjadi yang ngeremnya gitu ya, pengerem utama begitu ya, supaya perlombaan senjata nuklir nggak lepas kendali. Ya, New START ini bukan cuma membatasi jumlah senjata, tapi juga ada sistem inspeksi, data sharing, dan saling pantau. Kalau ini hilang, maka transparansi bisa ikut hilang. Dan risiko salah perhitungan ini jadi jauh lebih besar. Ya, belum lagi hubungan Amerika Serikat dan Rusia ini juga masih panas gara-gara Ukraina. Putin sudah suspend partisipasi sejak 2023. Sekarang ini belum ada kepastian apa Trump mau lanjutkan apa enggak. Dan ini nih yang bikin banyak negara lain mulai berpikir kalau dua pemilik 90% senjata nuklir dunia saja ini tidak akur, terus siapa dong yang bisa menjamin keamanan kita? Akhirnya muncul deh logika jaga diri masing-masing. Ya, dan logika itu sebenarnya bisa berbahaya karena kalau satu negara tambah senjata, negara lain nih ikut menambah. Ini yang namanya spiral perlombaan senjata gitu ya. Betul, dan dampaknya ini bukan cuma ke keamanan, tapi juga ke ekonomi global. Anggapan militer naik, resiko geopolitik naik, investor jadinya hati-hati dan pasar pun jadi volatile. Ya, makanya waktu Medvedev bilang klub nuklir akan ramai, ini bukan sekedar komentar politik ya, tapi sebenarnya warning juga ke dunia bahwa arsitektur keamanan global ini lagi retak. Dan sekarang bola ada di Washington dan Moskow. Apakah mau duduk bareng, lanjutkan kontrol senjata, atau biarkan nih dunia masuk ke era siapa yang paling kuat? Ya, lagi-lagi tergantung moodnya Trump ya. Nah, tapi kalau misalkan memang ada opsi kedua itu yang jadi taruhan bukan cuma politik, tapi masa depan stabilitas global. Yes, dan ujung-ujungnya apa? Ya masyarakat dunia nih yang akan menanggung resikonya. Kita ke informasi berikutnya. Harga beras dunia mulai menunjukkan tekanan pada perdagangan Selasa 20 Januari 2026. Harga beras global tercatat di level 10,9 dolar per hundredweight, menguat hampir 15% sejak awal tahun. Kenaikan ini dipicu gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama, termasuk India, Vietnam, dan Thailand. Meski secara global stok sebenarnya masih terjaga, negara konsumen pun mulai bersikap hati-hati. Filipina membeli secara minimal dan Bangladesh tampaknya masih juga membuka impor untuk meredam harga. Dalam negeri Indonesia juga diminta untuk waspada menjelang bulan Ramadan. Kantor staf Presiden menyebut harga beras medium masih timpang antar wilayah. Satu zona masih aman, zona 2 masuk kategori waspada, dan zona 3 masih tinggi di atas HET. Pemerintah menegaskan masalah utama bukan stok, melainkan distribusi dan logistik. Kenaikan harga beras saat ini lebih dipicu hambatan pergerakan pasokan, bukan krisis pangan global. Ya, waduh, ini harga beras dunia udah mulai naik 15% sepanjang tahun. Padahal tahun ini aja belum genap sebulan. Ini ngeri-ngeri sedap nih, Sa.
Betul, Saf, dan yang menarik ini bukan karena dunia kehabisan stok, tapi lebih ke masalah distribusi dan juga logistik. Jadi pasokan ada, tapi ternyata susah gerak. Akhirnya apa? Ya harganya jadi melonjak deh. Nah, ini contohnya ada di India ya, saat ada biaya gabah naik, pemerintah banyak serap lewat program pengadaan. Pasokan ke pasar global jadi menyempit gitu loh. Dan kalau kita lihat data USDA ya, sebetulnya produksi global masih tampak kuat. Jadi ini bukan krisis pangan, kayaknya lebih ke friksi di rantai pasok deh. Betul, tapi buat Indonesia ini tetap harus jadi peringatan loh ya, apalagi menjelang Ramadan. Konsumsi naik, ini sensitif sekali terhadap harga pastinya. Iya betul, data KSP juga menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah ini masih besar. Zona 1 aman, kemudian zona 2 dikatakan sudah waspada, kemudian zona 3 bahkan jauh di atas HET. Ya, ini menegaskan ya, masalah utamanya bukan stok nasional sekali lagi, tapi distribusi logistik, akses ke daerah-daerah tertentu aja. Nah ini juga tentunya bisa jadi dampak yang atau memunculkan efek domino ya Sasa ya. Betul, jadi kalau ngomongin kebijakan ke depan, yang paling krusial itu bukan cuma impor atau pengadaan stok bulog, tapi juga perbaikan jalur distribusi, kemudian biaya logistik, sampai pengawasan di harga gabah utamanya di daerah-daerah. Ya, karena kalau distribusi masih terhambat, harga global sedikit naik, ini jelas langsung kerasa di pasar lokal. Itu yang kita hindarin ya. Betul, dan buat masyarakat ini juga pengingat nih bahwa kenaikan harga sekarang lebih ke faktor teknis ya, bukan karena panik stok, jadi nggak perlu panik buying. Ya, intinya beras sedang mahal bukan karena langka, tapi karena susah sampai ke pasarnya. Dan untuk Indonesia tantangannya ada di distribusi dan juga stabilisasi menjelang Ramadan. Betul, dan ke depan pasar akan terus memantau apa hambatan ini bisa cepat dibereskan atau justru bisa menjadi tekanan harga yang ternyata makin panjang. Ya, pokoknya kita tunggu aja ya, Sasa dan juga pemirsa sejauh mana nih langkah pemerintah menjaga suplai dan harga supaya daya beli masyarakat juga tetap terjaga.